Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai masalah-masalah peserta didik. Yang pertama yaitu rendahnya minat belajar. Minat belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi niat belajar, antara lain sebagai berikut. Faktor internal. Yang pertama, aspek jasmani. Aspek jasmania mencakup kondisi fisik atau kondisi jasmani dari individu siswa. Kondisi fisik yang prima sangat mendukung masalah keberhasilan belajar dan dapat mempengaruhi niat belajar. Yang kedua, aspek psikologis. Faktor psikologis meliputi perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, bakat, dan motif. Faktor eksternal. Yang pertama, keluarga. Keluarga memiliki peran yang besar dalam menciptakan minat belajar bagi anak. Seperti yang kita tahu, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak. Orang tua harus terus mengetahui perkembangan belajar anak pada setiap hari. Suasana rumah juga harus mendukung anak dalam belajar. Kerapian dan ketenangan di dalam rumah perlu dijaga. Yang kedua, sekolah. Faktor dari dalam sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dengan temannya, guru-gurunya dan staf sekolah, serta berbagai kegiatan kurikuler. Pengetahuan dan pengalaman yang diberikan melalui sekolah harus dilakukan dengan proses mengajar yang baik. Pendidik menyelenggarakan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi anak didiknya. Ketiga, lingkungan masyarakat. Banyak kegiatan di dalam masyarakat yang dapat menumbuhkan minat belajar anak, seperti kegiatan Karang Taruna. Anak dapat belajar berorganisasi di dalamnya, tapi orang tua perlu memperhatikan kegiatan anaknya di luar rumah dan sekolah, sebab kegiatan yang berlebih akan menurunkan semangatnya dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Solusi. Salah satu cara meningkatkan minat belajar siswa dimulai dari cara mendidik orang tua di rumah dan kebiasaan dari siswa itu sendiri. Meningkatkan minat belajar juga dipengaruhi dari cara mengajar seorang guru. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Keaktifan merupakan kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berpikir dan bertindak sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ketidakaktifan peserta didik di dalam kelas dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal. Kondisi kesehatan peserta didik kurang terlihat selama proses pembelajaran, kesenangan dan kebiasaan minat belajar peserta didik kurang terlihat, kurangnya ketekunan, keuletan, dan semangat seorang guru dalam memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Faktor eksternal. Hubungan guru dengan peserta didik. Kurangnya kebiasaan guru memberikan pujian terhadap peserta didik, terlalu sering memberikan hukuman ataupun teguran yang tepat terhadap peserta didik. Peserta didik yang tidak menunjukkan ketertarikannya pada media belajar yang digunakan guru saat proses pembelajaran, serta metode yang digunakan kurang menyenangkan dan kurang meningkatkan minat belajar peserta didik. Solusi. Yang pertama, seorang guru memberikan dorongan atau tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, ketika seorang guru menjelaskan atau menginstruksikan materi, diupayakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada peserta didik cara mempelajarinya. Yang keempat, seorang guru sesering mungkin untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik agar dapat menunjang keaktifannya. Yang kelima, memberikan tes singkat kepada peserta didik saat di akhir pembelajaran. Yang terakhir, seorang guru menyimpulkan setiap materi yang diberikan kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik adalah kondisi fisik yang sering sakit dan kurangnya perhatian keluarga terhadap peserta didik, serta kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran online di rumah.
Solusi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar, yang pertama adalah mengadakan pelatihan pembelajaran kreatif oleh guru, supaya dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan penilaian dan reward kepada peserta didik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman.